Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku ya. Channel yang membahas berbagai hal kisah mistis dan juga kasus kriminal. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sampai saat ini masih memberikan dukungan kepada channel ini. Aku ucapkan terima kasih ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan menceritakan kisah singkat mengenai misteri Lampor. Dimana misteri mengenai Lampor dulunya sangat menghantui masyarakat Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, bagi kalian yang sama sekali belum tahu mengenai Lampor, simak ya sampai selesai. Lampor dipercaya sebagai hantu pembawa maut. Ia sendiri digambarkan dalam berbagai wujud. Nah, sebagian masyarakat percaya bahwa sosok Lampor ini memiliki wujud berupa kayak pocong atau bahkan setan yang lainnya. Jadi bisa diartikan bahwa si Lampor ini bisa menyerupai hantu apa aja gitu ya teman-teman ya. Mereka juga mengatakan terkadang sosok Lampor terlihat memanggul sebuah keranda mayat. Secara harfiah, Lampor diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sangat sesuai ya jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai Lampor di Jawa Tengah. Ketika muncul Lampor dipercaya membawa suara-suara yang gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan dari kereta kuda dan juga barisan pasukan dari Laut Selatan. Yang konon dipercayai pasukan itu akan menuju Gunung Merapi ataupun Pantai Selatan, teman-teman. Menurut masyarakat Jawa, Lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buah dari Nyi Roro Kidul, yaitu Ratu Penguasa Laut Selatan. Dari kepercayaan inilah, orang tua di zaman dahulu kadang mengatakan suaramu itu banter banget kayak Lampor. Nah, yang sebenarnya artinya adalah suaramu ini keras sekali mirip dengan Lampor. Nah, tentunya hal itu sebenarnya merupakan sindiran secara halus ya teman-teman, seperti menggambarkan dari arti Lampor itu sendiri. Masyarakat juga percaya Lampor terkadang mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum selesai ataupun kesalahan yang mesti ditebus. Menurut kesaksian seseorang yang pernah tinggal di sekitar Temanggung dan juga Wonosobo, ia menceritakan dan meyakini pernah ada orang yang keluarganya diambil Lampor atau mati direnggut Lampor. Konon orang yang dibawa Lampor akan dibawa menuju ke Laut Selatan ataupun ke Gunung Merapi. Kemungkinan tidak akan pernah kembali ya teman-teman. Kalaupun dia ini bisa kembali, dia ini sudah menjadi orang gila ataupun jadi orang yang linglung. Sedangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, Lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Lampor dipercaya akan membunuh orang dalam tidurnya. Mereka yang didatangi oleh Lampor di malam hari kemudian akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Horor ya. Dan jika itu terjadi, mereka kemudian akan mati seketika. Namun ternyata Lampor juga memiliki kelemahan teman-teman. Dipercaya bahwa Lampor tidak bisa berjongkok ataupun duduk, sehingga seringkali yang menjadi korban adalah mereka yang tidur di atas kasur ataupun dipan. Sehingga dari hal tersebut, konon ya, agar masyarakat terhindar dari si Lampor ini, mereka harus tidur di bawah dipan ataupun di atas lantai. Jadi banyak tuh warga masyarakat yang percaya kalau tidur di atas tikar di bawah lantai itu nggak akan bisa diambil sama si Lampor ini. Sekedar informasi ya teman-teman, sebenarnya jika kalian penasaran sama hantu Lampor, sebenarnya itu sudah ada ya filmnya yang berjudul Lampor Keranda Terbang. Namun ternyata dalam pembuatan film tersebut, para aktor maupun kru yang membuat film mengaku sempat mengalami gangguan mistis. Salah satu yang sempat mengalami gangguan mistis adalah si aktor utama, yaitu si Dion Wiyoko. Dion Wiyoko ini mengaku bahwa pada saat menjalani syuting Lampor di daerah Temanggung, ia sempat merasakan kejanggalan. Dan dari penuturan warga setempat, saat menjalani syuting, ada 7 orang yang meregang nyawa saat pengambilan gambar masih berjalan yaitu teman-teman. Jadi kayak ada sebenarnya kayak
masa isi berkaitan dengan sama cerita film yang dibawakan sama si Dian Wiyoko ini, yaitu tentang lampor itu sendiri ya kan. Tak cuma itu, Dian Wiyoko juga merasa ia ini kerap kali diawasi oleh makhluk gaib saat tiap kali bercerita tentang film tersebut kepada wartawan. Jadi kayak aura negatifnya itu masih terbawa sampai selesai syuting gitu ya teman-teman. Nah, sosok gaib yang sama juga diyakini Dion mengganggunya di dalam kamar. Ia kerap dihantui setelah bercerita tentang perannya dalam film tersebut. Pernah juga ya saat dia masuk ke kamar, remote TV yang ada di dalam kamar itu tiba-tiba jatuh sendiri. Nah, kemudian seorang temannya mengatakan agar sebaiknya dia ini tidak bercerita terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terkait dengan lampor tadi ya teman-teman. Kayak Pak Mali banget gitu ya jadinya ya ngomongin soal lampor. Jadi merinding deh aku. Dan setelah memutuskan untuk tidak berbicara banyak mengenai film tersebut, gangguan tersebut perlahan-lahan mulai hilang. Entah bagaimana kebenarannya. Namun memang itulah pengakuan yang sempat ia kisahkan kepada para wartawan. Oke, kita kembali ke pembahasan mengenai lampor. Isu lampor konon marak di tahun 60-an. Namun lambat laun semakin menghilang. Bahkan saat ini kebanyakan ya anak muda mungkin tidak lagi mengetahui apa sih itu lampor, apa sih hantu itu lampor gitu ya. Di zaman dahulu kata lampor sering disandingkan dengan pagebluk yang akhirnya menjadi pagebluk lampor. Sebutan lampor secara harfiah berasal dari Jawa kuno yang artinya mengembara ataupun berpergian. Sementara pagebluk adalah istilah Jawa untuk menyebut sebuah wabah penyakit. Istilah pagebluk lampor kemudian memberi penegasan bahwa pada masa lalu mungkin pernah terjadi pagebluk yang sangat besar dampaknya. Akibat peristiwa pagebluk ini akhirnya populer dengan sebutan Jawa yaitu isuk loro sore mati. Nah, sehingga hal ini memberi gambaran betapa ganasnya wabah penyakit tersebut ya teman-teman. Jadi kayak keingat COVID-19 kemarin ya teman-teman ya. Itu kan masa pagebluk ya kata orang Jawa. Nah, kata-kata itu dijumpai dalam kisah Babat Tanah Jawa. Pada masa kerajaan Mataram runtuh, sebuah musibah terjadi kala itu di Jawa. Banyak sekali orang mati karena rusak, udara yang tiba-tiba tercemar, krisis pangan, hujan tak kunjung turun, udara begitu panas sekali sehingga negara Mataram menjadi seperti terbakar. Pengemis kala itu banyak tersebar di sepanjang jalan ataupun sungai. Banyak sekali orang yang menderita penyakit aneh dan tidak wajar. Dan yang paling mengerikan adalah orang yang sakit waktu pagi hari, sore harinya ini mereka langsung meninggal teman-teman. Jadi kayak ya ampun segitunya gitu ya. Menurut ahli sejarah, hal ini yang menjadi latar belakang kepercayaan masyarakat mengenai adanya lampor. Namun tidak ada yang bisa memastikan. Bisa jadi lampor ini hanya sebuah mitos belaka atau bisa juga lampor memang benar-benar adanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa kalian pernah mendengar kisah mengenai lampor dari orang tua kalian? Nah, atau mungkin kalian justru pernah melihat sosok lampor itu sendiri? Wah, kalau aku sih belum pernah ya teman-teman. Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu kisah yang bisa aku ceritakan mengenai misteri tentang lampor ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, mohon berikan dukungan kalian ya dengan cara like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!